Sempat membantu untuk menepi, ibu ini tiba-tiba pingsan di tengah perjalanan. Petugas pun akhirnya membopongnya ke tempat yang lebih sejuk. Ia diduga kelelahan dan kepanasan setelah terlibat antrian panjang di SPBU Desa Rimo Gunung Beria Aceh Singkil Aceh. Sejak BBM langka, semua SPBU di wilayah Aceh Singkil hampir selalu penuh antrian. Bahkan warga rela berdiri atau duduk di atas motor berjam-jam hanya demi membawa pulang bahan bakar minyak. Warga berharap pemerintah bergerak cepat agar mereka tak lagi mempertaruhkan kesehatan hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan warga di Banda Aceh terpaksa mengular saat antri LPG berbagai ukuran. Antrian ini merupakan dampak dari banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh. Antrian panjang warga terjadi di hampir semua pangkalan gas di Banda Aceh. Berbagai ukuran tabung gas di bawah warga berharap mendapat jatah setelah pasokan tersendat selama 3 hari terakhir. Kondisi ini terjadi setelah banjir bandang dan tanah longsor memutus jalur distribusi di sejumlah titik termasuk akses utama menuju Banda Aceh. Akibatnya warga terpaksa menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Beberapa bahkan rela kembali antre setelah stok di pangkalan cepat habis. Dari gas tadi awal-awal di sini bilang dibuang ke Pasar Tani. Di Pasar Tani, Ibu Wali Kota bicara, adanya 3 kilo, cuma jatahnya cuma 1.000. Satu tabung, 1 kakak. Terus dari yang 5 kilo ke 12 kilo, nggak ada. Balik lagi saya ke sini bilang, nanti jam 10 adanya di Pasar Tani lagi. Memang 3 hari ke belakang itu stoknya menipis. Nah, tadi malam baru sampai dari kapal via Pelabuhan Ulele jam 2. Jam 2 kita masuk ke SPB, langsung kita isi. Pagi ini langsung kita distribusi. Banjir dan longsor di Aceh tidak hanya menutup akses, tapi juga memutus rantai logistik termasuk pasokan LPG. Jika jalur darat belum bisa dilalui, antrean panjang warga diprediksi terus terjadi. Dari Banda Aceh, Syukri Safrudin, iNews melaporkan. Tetap berangkat ibadah umroh saat wilayahnya dilanda bencana, Bupati Aceh Selatan dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris
rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Manap meminta seluruh bupati dan wali kota bekerja keras atasi banjir dan tak boleh ada alasan apapun lantaran kerusakan masih parah dan warga sangat membutuhkan bantuan. Karena kita lihat beberapa kabupaten yang urgent sekali, yang parah sekali. Jadi banyak korban jiwa. Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras ya sampai ke kecil-kecil semua camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun. Pemirsa, banjir bandang dan longsor Sumatera telah merenggut nyawa ratusan orang. Peristiwa ini tak hanya tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia berada dalam cengkraman bencana ekologis yang nyata. Longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm keras bahwa bencana ekologis nyata adanya. Sudah lama Indonesia terlena hingga tak sadar di Tanah Rencong, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1,4 juta hektar hutan perlahan lenyap. Hanya dalam waktu 8 tahun hijaunya pepohonan penyangga hidup manusia kini berganti dengan 631 perusahaan. Mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, bahkan hingga pembangkit listrik. Jutaan hektar hutan musnah sudah akibat penebangan pohon besar-besaran. Kehancuran alam diperparah dengan aktivitas pertambangan emas yang merusak hulu daerah aliran sungai atau das. Ketika alam sudah tak mampu lagi menahan curah hujan, maka kehidupan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sungai meluap, kampung tenggelam, bahkan potongan pohon bekas gergaji hanyut ke permukiman. Yang jelas, dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Dengan keberanian dan ketegasan, manusia masih punya kesempatan untuk menghentikan laju kerusakan alam. Namun bila terus-terusan menyalahkan alam, maka bersiaplah dengan kehancuran jutaan hektar paru-paru bumi yang akan jadi warisan pada generasi mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang WNA Cina ditangkap saat hendak selundupkan serbuk nikel di Bandara Iwip, Maluku Utara. Tetap bersama kami di Sindo Sore.